Wow, Shin Tae-yong kembali ke Indonesia. Apa yang membuat pelatih legendaris ini kembali lagi? Apakah ini tanda Dirtek baru Timnas Indonesia akan dipilih? Inilah alasan kenapa kehadirannya bikin heboh. Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Erick Thohir bikin kejutan hebat. Training Center PSSI selesai, kini Stadion Mini IKN segera terbentuk. Semua mata tertuju pada proyek megah ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton penjelasan lengkapnya hingga selesai. Gawat, kabar mengejutkan. Kluivert diterjang, dua kabar buruk sekaligus. Apakah Timnas Indonesia terancam kehilangan dua pemain kunci dan tiket lolos Piala Dunia 2026? Penasaran? Simak penjelasannya hingga selesai. Waduh, gawat! Witan Sulaiman bisa jadi terancam dicoret dari Timnas Indonesia. Kenapa pemain ini jarang dimainkan di Persija? Bukan hanya masalah klub, masa depannya di Timnas bisa terancam. Simak berita lengkapnya hingga selesai. Wow, kabar mengejutkan. Emil Audero bisa jadi pemain naturalisasi selanjutnya Timnas Indonesia. Siap mendapatkan pelapis kiper Martin Paes. Akankah dia siap lawan Australia? Penasaran? Simak seluruh beritanya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Wow, Shin Tae-yong kembali ke Indonesia. Apa yang membuat pelatih legendaris ini kembali lagi? Apakah ini tanda Dirtek baru Timnas Indonesia akan dipilih? Inilah alasan kenapa kehadirannya bikin heboh. Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Shin Tae-yong, sosok yang sudah mengukir namanya di hati para supporter Timnas Indonesia, baru saja menggemparkan publik dengan kembalinya ke tanah air. Masih ingatkan kalian dengan pelatih yang sukses membawa Timnas Indonesia ke babak kualifikasi Piala Dunia 2022? Baru saja belum genap sebulan sejak ia meninggalkan Indonesia setelah mengakhiri masa baktinya sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Kini Shin kembali ke Indonesia dan membuat banyak orang bertanya-tanya, ada apa gerangan? Apakah ada kemungkinan besar bahwa Shin Tae-yong bakal ditunjuk sebagai Direktur Teknik Dirtek baru di PSSI? Apalagi PSSI kabarnya akan mengumumkan siapa yang bakal menduduki jabatan strategis ini pada akhir Februari, dan kedatangan Shin Tae-yong yang mendadak langsung mencuri perhatian publik. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa Shin yang seharusnya sedang menikmati waktu istirahat di Korea Selatan malah memutuskan untuk terbang kembali ke Indonesia? Jawabannya ternyata sangat mengejutkan. Ternyata Shin Tae-yong masih terlibat dalam berbagai proyek sepak bola di Indonesia, termasuk memimpin Shin Tae-yong Football Academy yang berfokus pada pembinaan usia dini. Bukan hanya itu, pelatih asal Korea Selatan ini juga aktif dalam STY Foundation yang mendukung pembangunan masa depan anak-anak di Indonesia, sebuah komitmen luar biasa dari Shin yang masih ingin memberikan kontribusi bagi sepak bola Indonesia meski sudah tak lagi menjabat sebagai pelatih. Meskipun masa jabatannya telah berakhir, Shin Tae-yong dengan penuh dedikasi berjanji akan sering datang ke Indonesia dan tetap memberikan dukungan penuh untuk Timnas Garuda. Namun, yang membuat semua orang bertanya-tanya adalah, apakah kedatangan Shin Tae-yong kali ini ada kaitannya dengan pengumuman besar yang akan dilakukan oleh PSSI? Apakah dia akan dipilih menjadi direktur teknik baru yang nantinya akan membawa Timnas Indonesia melangkah lebih jauh ke Piala Dunia 2026? Mengingat Shin Tae-yong memiliki hubungan yang erat dengan Indonesia, terutama dengan Presiden Joko Widodo yang memberinya Golden Visa,
Banyak yang berspekulasi bahwa masa depan Shin di Indonesia belum selesai. Bisa jadi PSSI sedang mempertimbangkan untuk menggandengnya kembali dalam kapasitas yang lebih strategis. Bagaimanapun, dengan segala pencapaiannya, Shin Tae-yong adalah sosok yang tak bisa diabaikan dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Jangan lewatkan perkembangan selanjutnya yang pasti akan lebih menghebohkan lagi. Bagaimana pendapat kalian? Berikan komentar kalian. Ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Erick Thohir bikin kejutan hebat. Training Center PSSI selesai, kini Stadion Mini IKN segera terbentuk. Semua mata tertuju pada proyek megah ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton penjelasan lengkapnya hingga selesai. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI yang penuh kejutan, baru saja mengumumkan kabar luar biasa yang pasti membuat seluruh pecinta sepak bola Indonesia terkejut. Proyek ambisius yang telah lama dinanti-nanti akhirnya tuntas. Training Center PSSI di Ibu Kota Nusantara, IKN, telah selesai dibangun. Dengan dana hibah fantastis dari FIFA, senilai 19,2 miliar rupiah, dan dukungan luar biasa dari pemerintah Indonesia yang mengalokasikan 95 miliar rupiah, proyek ini menjadi tonggak sejarah dalam dunia sepak bola tanah air. Setelah melalui perjalanan panjang sejak tahun lalu, tahap pertama dari training center yang megah ini akhirnya rampung, siap untuk membawa timnas Indonesia menuju masa depan gemilang. Tapi jangan dulu berpikir semuanya telah berakhir, karena Erick Thohir punya kejutan berikutnya. Dengan penuh semangat, ia mengungkapkan bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Tahap kedua dari proyek besar ini akan dimulai dengan pembangunan Stadion Mini yang bakal berkapasitas 5.000 penonton di IKN. Bukan sekadar stadion biasa, Stadion Mini ini akan menjadi markas bagi perjuangan timnas Indonesia, tempat para pemain muda menempa diri untuk meraih prestasi tertinggi. Tak hanya itu, Erick juga memastikan bahwa tanah untuk pembangunan stadion tersebut sudah siap dan kesepakatan dengan pihak terkait pun sudah tercapai. Dengan segala keberhasilan dan dukungan luar biasa, proyek ini akan melangkah semakin maju dan semua mata tertuju pada keajaiban yang sedang terwujud. Dengan proyek ini, Indonesia tidak hanya mempersiapkan diri untuk masa depan sepak bola, tetapi juga menciptakan sebuah era baru bagi timnas Indonesia. Apakah Stadion Mini dan Training Center ini akan menjadi cikal bakal kebangkitan sepak bola Indonesia? Semua orang tentu menunggu apakah ini akan menjadi titik balik bagi timnas Indonesia untuk mewujudkan mimpi besar ke Piala Dunia. Gawat, kabar mengejutkan. Kluivert diterjang, dua kabar buruk sekaligus. Apakah timnas Indonesia terancam kehilangan dua pemain kunci dan tiket lolos Piala Dunia 2026? Penasaran? Simak penjelasannya hingga selesai. Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia, baru saja dihantam dua kabar buruk yang bisa mengguncang mimpinya membawa Garuda terbang tinggi ke Piala Dunia 2026. Bayangkan saja, dalam satu hari, tepatnya Jumat, 21 Februari 2025, Kluivert harus menerima kabar yang membuatnya pusing tujuh keliling. Timnas Indonesia yang sedang berjuang mati-matian untuk lolos ke putaran final Piala Dunia, kini menghadapi ancaman serius yang bisa merusak segala rencana. Kabar pertama datang dari Mads Hilgers, bek tengah andalan Timnas Indonesia, yang baru saja membuat blunder fatal saat bermain di Liga Eropa bersama FC Twente. Dalam laga krusial melawan Bodo Glimt, Hilgers mencetak gol bunuh diri yang mengakhiri harapan Twente, dan lebih parahnya lagi, ini menjadi bencana besar bagi Kluivert yang sangat mengandalkan Hilgers di lini belakang. Namun, itu belum cukup. Kabar buruk kedua datang dengan lebih mengejutkan lagi. Proses naturalisasi Jairo Riedewald terhambat oleh masalah administrasi yang sangat serius. Padahal Jairo yang kini membela Royal Antwerp sudah sepakat untuk membela timnas Indonesia. Tetapi ada masalah rumit yang membuat PSSI harus bergerak cepat dengan pengacara untuk menyelesaikan masalah ini.
Waktu yang tersisa untuk menyelesaikan prosesnya semakin sempit, dan Kluivert kini harus menghadapi kemungkinan besar bahwa Jairo Riedewald tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia untuk laga penting melawan Australia dan Bahrain. Dengan hanya kurang dari sebulan tersisa sebelum pertandingan, ini adalah dua kabar buruk yang benar-benar mengguncang persiapan timnas Indonesia. Apakah dua masalah besar ini akan menghancurkan harapan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Semua mata kini tertuju pada PSSI dan Kluivert yang harus berjuang keras untuk mengatasi krisis ini. Berikan komentar kalian. Waduh, gawat! Witan Sulaiman bisa jadi terancam dicoret dari timnas Indonesia. Kenapa pemain ini jarang dimainkan di Persija? Bukan hanya masalah klub, masa depannya di timnas bisa terancam. Simak berita lengkapnya hingga selesai. Bencana besar bisa menimpa Witan Sulaiman, bintang muda timnas Indonesia yang saat ini berada dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan. Jarang dimainkan di Persija Jakarta, sang pemain asal Palu, Sulawesi Tengah kini terancam kehilangan tempat di timnas Indonesia. Sebagai pemain yang seharusnya menjadi pilar penting di lini depan Garuda, Witan justru terpinggirkan di klubnya sendiri dengan hanya memainkan 20 pertandingan dan 812 menit di Liga 1 2024-2005. Hal ini tentunya jadi masalah besar, apalagi dengan persaingan ketat di timnas Indonesia yang makin sengit dengan banyaknya pemain keturunan yang dipanggil untuk memperkuat tim merah putih. Direktur Persija Muhammad Prapanca memberikan penjelasan yang mengejutkan bahwa jarangnya Witan tampil bukan karena faktor kualitas, tapi karena sang pemain belum menunjukkan performa terbaiknya di latihan. Menurut Prapanca, Carlos Pena, pelatih Persija, belum melihat Witan memberikan segalanya di sesi latihan yang membuatnya jarang dipasang di posisi lini depan. Apalagi, dengan adanya Rio Matsumura, Marco Simic, dan Gustavo Almeida, Witan lebih sering terpaksa turun sebagai bek sayap, bahkan hanya sebagai pemain cadangan. Namun, masalah besar yang lebih menakutkan bagi Witan adalah ancaman dari pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Witan bisa saja dicoret dari timnas Indonesia jika dia tidak segera memperbaiki performanya di Persija. Apalagi, dengan banyaknya pemain-pemain naturalisasi yang kini bersaing, seperti Ole Romeni, Witan berada di ambang bahaya kehilangan tempat di timnas. Mampukah Witan Sulaiman bangkit dari keterpurukannya dan membuktikan bahwa dia masih layak mengenakan jersey timnas Indonesia? Semua mata kini tertuju padanya. Berikan dukungan kalian. Wow, kabar mengejutkan. Emil Audero bisa jadi pemain naturalisasi selanjutnya timnas Indonesia. Siap mendapatkan pelapis kiper Martin Paes. Akankah dia siap lawan Australia? Penasaran? Simak seluruh beritanya hingga selesai. Bocoran sensasional baru saja muncul dan kali ini langsung mengguncang jagat sepak bola Indonesia. Emil Audero, kiper handal yang membela klub Serie A Como 1907, dikatakan akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya yang bergabung dengan timnas Indonesia. Kabarnya, proses naturalisasi Emil Audero tengah dipercepat dan ada usaha keras dari PSSI untuk membuat sang kiper bersiap tampil membela timnas Indonesia pada laga besar melawan Australia. Ini bukan hanya sekadar desas-desus, rumor ini sudah mengemuka dari berbagai sumber terpercaya, termasuk dari pengamat sepak bola ternama, Roni Pangemanan, atau yang akrab disapa Bung Ropan. Bung Ropan mengungkapkan bahwa Emil Audero merupakan calon kuat untuk mengisi posisi kiper timnas Indonesia yang sedang kosong karena persaingan ketat dan kondisi saat ini. Bahkan, dia menambahkan, Emil Audero sudah berbincang dengan Pak Erick Thohir dan sudah siap untuk berjuang bersama Garuda. Diusahakan Emil sudah bisa membela Indonesia saat lawan Australia, katanya. Hal ini semakin meyakinkan kita bahwa PSSI sedang bekerja keras untuk memuluskan proses ini. Sementara itu, Yusa Nugraha juga menambahkan, Emil Audero adalah salah satu pemain yang sangat potensial dengan posisi kiper yang menjadi target utama naturalisasi dalam waktu dekat. Dengan kabar semakin memanas, pertanyaan besar pun muncul.
Akankah Emil Audero benar-benar hadir dalam laga melawan Australia? Semua mata kini tertuju pada proses naturalisasi yang semakin mendekati realitas. Berikan komentar kalian. Wow, ini baru mantap. Sejarah baru terukir. Bang Jay Idzes resmi jadi Kapten Venezia di Serie A Italia. Pemain timnas Indonesia. Ini buktikan dirinya dengan prestasi luar biasa yang menggemparkan dunia sepak bola. Apa saja alasan dibalik dijadikannya dia sebagai kapten baru? Simak penjelasannya hingga selesai. Jay Idzes baru saja menorehkan sejarah gemilang yang tak terduga dengan resminya menjadi Kapten Venezia. Keputusan luar biasa ini diumumkan oleh Eusebio Di Francesco, pelatih Venezia, dalam konferensi pers menjelang laga melawan Genoa pada Minggu, 16 Februari 2025. Di Francesco mengungkapkan bahwa Jay Idzes terpilih untuk menggantikan posisi Joel Pojanpalo yang telah pindah ke Como. Pelatih Venezia dengan bangga menyatakan bahwa pemain timnas Indonesia ini adalah pilihan terbaik yang mereka miliki untuk memimpin tim di Serie A Italia musim ini. Jay dipilih karena kemampuannya, dedikasinya, dan cara dia memimpin tim, kata Di Francesco seperti yang dilansir oleh tuttoveneziasport.it. Ini adalah momentum yang luar biasa bagi Jay Idzes, karena kini ia resmi menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang menjabat sebagai kapten di klub Serie A Italia. Prestasi yang sangat langka dan mengesankan. Sebelumnya, Idzes mendapat kepercayaan besar dari Di Francesco untuk memimpin tim sebagai kapten dalam pertandingan melawan AS Roma di pekan ke-24 Serie A. Ini juga bukan kali pertama Jay mengemban peran sebagai pemimpin tim, karena sebelumnya ia juga ditunjuk sebagai kapten saat Venezia melawan Udinese. Jabatan kapten di Serie A Italia tentu bukan prestasi yang sembarangan. Hanya sedikit pemain yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mengemban tanggung jawab besar ini. Jay Idzes, dengan jiwa kepemimpinan yang mengagumkan, ternyata memiliki kemampuan spesial yang membedakannya dari pemain lainnya. Di Francesco dengan tegas memuji kecakapan Idzes dalam berkomunikasi dengan rekan setim karena ia menguasai beberapa bahasa, mampu menangani berbagai situasi, dan tentunya sangat berdedikasi. Jay adalah kapten yang saya cari, puji Di Francesco, menambahkan bahwa Idzes adalah pemain yang selalu membantu rekan setimnya alih-alih menyalahkan. Tentu saja, penunjukan Jay Idzes sebagai kapten adalah bukti bahwa keterampilan, dedikasi, dan kecakapannya tidak hanya dilihat oleh penggemar, tetapi juga dihargai oleh pelatih top dunia di panggung Serie A Italia. Sebuah prestasi monumental yang menjadi kebanggaan bagi timnas Indonesia dan tentunya sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Berikan dukungan kalian. Ini baru dikatakan mental baja. Kekalahan menghantam Kapten Timnas Indonesia U20, Doni Tri Pamungkas, menyerah dan minta maaf setelah gagal kejar impian di Piala Asia U20 2025, menyerah di hadapan kegagalan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Simak berita selengkapnya hingga selesai. Doni Tri Pamungkas, sang kapten yang semangat juangnya tak pernah padam, kini harus menundukkan kepala setelah timnas Indonesia U20 merasakan pil pahit gagal melangkah lebih jauh di Piala Asia U20 2025 dan Piala Dunia U20 2025. Setelah dua kekalahan berturut-turut, mimpi Garuda Nusantara pupus di tangan tim-tim tangguh. Laga terakhir melawan Uzbekistan U20 berakhir dengan kekalahan 1-3, yang sekaligus memupuskan harapan Indonesia untuk bisa melaju ke babak perempat final. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Center, Shenzhen, pada Minggu, 16 Februari 2025,
Indonesia tak mampu menahan laju gila Uzbekistan yang mencetak 3 gol melalui Muhammad Ali Urinboev, Abdugafur Khaidarov, dan Saidumarkhon Said Nurulaev. Meski sempat memberi harapan melalui gol Jens Raven di menit ke-23, Timnas Indonesia U20 harus mengakui kekuatan lawan dan terjatuh dalam kegagalan besar. Melalui permohonan yang menggetarkan hati, Doni Tri Pamungkas menyampaikan permintaan maaf mendalam kepada seluruh rakyat Indonesia yang dengan setia memberikan dukungan penuh. Dengan segenap hati, saya mewakili seluruh tim meminta maaf karena perjuangan kami harus terhenti di sini, ucap Doni Tri yang penuh penyesalan. Ia merasa sangat kecewa karena Timnas Indonesia U20 harus tersingkir begitu cepat dan gagal menembus 8 besar Piala Asia U20 2025, yang sebenarnya merupakan harapan besar bagi bangsa ini. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia U20 hanya mampu berada di peringkat ketiga grup C dengan 0 poin dari 2 pertandingan. Jarak 6 poin yang memisahkan mereka dari Timnas Iran U20 dan Timnas Uzbekistan U20 semakin menambah beban. Meskipun langkah mereka sudah hampir pasti terhenti, Doni Tri memastikan bahwa pertandingan terakhir melawan Yaman U20 pada 19 Februari 2025 akan menjadi pertarungan penuh semangat untuk meraih kemenangan dan menutup perjalanan mereka dengan kepala tegak. Kami akan memberikan yang terbaik untuk meraih kemenangan, tegas Doni Tri, meski rasa sakit atas kegagalan masih membayangi. Begitulah impian besar Indonesia di Piala Asia U20 2025 kini harus terkubur begitu saja. Namun perjuangan mereka belum selesai. Timnas Indonesia U20 masih akan terus berjuang di laga terakhir ini untuk memberikan sedikit cahaya di ujung terowongan. Wah, 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 Timnas Indonesia U20 kalah telak dari Iran di Piala Asia U20 2025. Begini kelemahan fatal yang harus dibenahi Indra Syafri agar Garuda Muda bisa bangkit di laga selanjutnya. Jangan sampai gagal lagi. Apa saja yang perlu dibenahi? Apakah pelatihnya yang lemah atau taktiknya yang lemah? Simak penjelasan seluruhnya. Timnas Indonesia U20 baru saja menerima kenyataan pahit setelah dipermalukan oleh Iran dengan skor telak 0-3 pada laga pertama.
Grup C Piala Asia U20 2025 yang digelar di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Kamis, 13 Februari 2025. Sejak awal pertandingan, tim Garuda Muda sudah tertekan. Iran membuka pesta gol di menit ke-5 melalui sundulan Hesam Nafari yang menggetarkan gawang Indonesia. Setelah itu, tim lawan menambah keunggulan luar biasa dengan tendangan salto spektakuler Esmail Golizadeh di menit ke-63 dan kemudian menutup pesta gol lewat tandukan Mobin Dehghan pada menit ke-70. Semua gol ini mengungkapkan betapa rentannya pertahanan Indonesia yang harus segera dibenahi. Kekalahan ini meninggalkan pekerjaan rumah yang sangat besar bagi pelatih Indra Syafri. Bagaimana mungkin Garuda Muda bisa bangkit menghadapi Uzbekistan pada Minggu, 16 Februari 2025? Nanti jika masalah mendasar ini belum diperbaiki, yuk simak dengan seksama masalah yang harus segera diatasi oleh Timnas Indonesia U20. 1. Long passing yang sering terbuang percuma. Timnas Indonesia U20 sempat mencoba bangkit setelah kebobolan, namun seringkali mereka mengandalkan umpan jauh atau long passing yang justru lebih banyak berakhir sia-sia. Bola lambung yang diluncurkan ke depan seringkali mudah dibaca oleh pemain Iran yang memiliki postur tubuh lebih tinggi dan kemampuan mengantisipasi bola udara dengan baik. Strategi ini tentu saja sangat mudah dibaca, dan jika tidak segera diperbaiki, ini bisa menjadi bumerang saat melawan Uzbekistan yang punya postur tubuh yang lebih menjulang tinggi. Namun, di babak kedua, Timnas Indonesia U20 mulai memperbaiki permainan dengan umpan-umpan pendek yang lebih rapat dan rapi. Salah satu peluang berbahaya datang dari Marcelinus Amaola yang memanfaatkan skema umpan pendek. Sayangnya bola tembakannya bisa ditepis oleh kiper Iran. Inilah cara bermain yang perlu terus dikembangkan, apalagi jika menghadapi tim seperti Uzbekistan yang lebih mengandalkan pertahanan kuat dan tubuh lebih tinggi. 2. Fokus yang tumpul dalam set piece lawan. Salah satu masalah besar yang mengganggu Indonesia U20 adalah ketidakfokusan saat menghadapi situasi set piece lawan. Tim Garuda Muda tampaknya agak lengah, khususnya di awal pertandingan. Iran memanfaatkan ketidakhati-hatian ini dengan sangat baik. Gol pertama Iran tercipta lewat sundulan lemah Hesam Nafari yang memanfaatkan sepak pojok di menit ke-5. Sementara gol kedua datang dari tendangan akrobatik Esmail Golizadeh yang menyambut lemparan ke dalam. Tak cukup sampai di situ, gol ketiga juga datang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi oleh pemain Indonesia U20. Indra Syafri harus segera menyelesaikan masalah krusial ini. Jika Indonesia U20 tidak bisa mengatasi kekurangan dalam bertahan saat set piece, mereka bisa terjebak dalam tekanan berkelanjutan saat menghadapi lawan-lawan berikutnya. Pertahanan yang solid di setiap situasi bola mati harus menjadi prioritas utama. Jika Garuda Muda ingin menghindari hasil buruk yang lebih mengerikan di laga-laga selanjutnya, pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh Indra Syafri jelas sangat besar. Timnas Indonesia U20 harus segera mengasah konsentrasi dan taktik untuk bertahan lebih baik, serta meningkatkan kualitas penguasaan bola mereka agar lebih berbahaya di pertandingan berikutnya. Apakah Indonesia U20 mampu bangkit? Kita tunggu aksi mereka di laga melawan Uzbekistan.